Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Sehat semua? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita harus tetap semangat biar kita bisa terhindar dari infeksi virus corona ini. Hari ini Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya, yaitu dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 hingga ayat 35. Saya bacakan untuk kita. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara pernah disalah mengerti oleh orang lain. Kita mau berbuat baik, dibilang mau ambil muka. Benar kita mau melayani dengan tulus hati, tetapi dibilang kita tidak punya kerjaan. Demikian halnya dalam nats ini. Ketika itu Yesus memasuki sebuah rumah. Lalu orang banyak berkerumun mengelilingi rumah itu. Tentu bila itu terjadi pada saat pandemi sekarang ini, pasti itu sudah dibubarkan oleh petugas. Dan yang punya rumah dan mungkin Yesus akan dikenai sanksi, bukan? Saudaraku, karena melihat kebutuhan orang, Yesus pun melayani mereka dengan penuh semangat hingga lupa makan. Bahkan Yesus seperti tanda kutip kerasukan karena tidak mengenal lelah dalam pelayanan itu. Tetapi itulah yang menimbulkan kesalahmengertian terhadap Yesus dari dua pihak. Pihak yang pertama yaitu keluarganya sendiri. Ketika mereka mendengar pelayanan Yesus itu,
Di ayat 21 dikatakan mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Tidak waras di sini bukan berarti gila atau kurang waras, bukan. Tetapi diartikan sebagai suatu keadaan yang sudah di luar kewajaran. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ayat 31 sampai 35 dikatakan mereka datang dan menunggu di luar dan menyuruh orang untuk memanggil Yesus. Saudaraku, memang kita bisa merasakan perasaan seorang ibu. Maria itu sangat khawatir akan kesehatan dan keselamatan anaknya yang tidak punya waktu untuk makan, tidak istirahat, dan itu bisa menurunkan imunitas tubuhnya sehingga dia bisa mudah terserang penyakit, padahal dia dikelilingi oleh orang-orang sakit parah. Maria merasa bila Yesus anaknya itu terus-menerus begitu, maka dia akan sakit. Dan bila anaknya itu sakit, siapa yang repot? Tentu ibunya, bukan? Karena itulah di masa pandemi ini selalu dinyanyikan lagu pesan ibu. Lagu pesan ibu itu mengingatkan supaya kita selalu mengikuti prokes. Karena bila anaknya terinfeksi, maka ibu yang akan repot dan semua keluarga akan menanggung akibatnya. Tetapi saudaraku, ada hal yang dilupakan oleh Maria. Maria mungkin sudah lupa atau tidak menyadari bahwa anaknya Yesus itu bukanlah manusia biasa, tetapi dia adalah anak Allah yang tidak akan dapat dikenai oleh penyakit apapun, tetapi justru sebaliknya dia yang akan mengobati segala penyakit apapun. Itulah kesalahmengertian dari pihak keluarga Yesus. Lalu apa jawaban Yesus terhadap kesalahpahaman dari keluarga tersebut? Mari kita simak di ayat 33 hingga ayat 35. Pertama, Yesus mengatakan bahwa keluarganya adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Bagi Yesus, melakukan kehendak Allah itu di atas segala-galanya. Terutama karena misinya dari Allah adalah menyediakan keselamatan bagi seluruh dunia. Dan untuk itu dia harus bergegas. Bahasa Batak ngaita bu, makudus. Karena waktunya sudah sangat sempit. Karena itulah Yesus di Yohanes 9 ayat 4 pernah berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi masih siang. Selagi masih ada waktu, harus bekerja keras untuk Allah. Dunia harus diselamatkan oleh Yesus, sehingga tidak ada waktunya untuk berleha-leha. Saudaraku yang dikasihi Yesus, terutama ruas HKBP, itulah juga harapan kita dengan tahun pemberdayaan 2021 ini. Semua pertohonan, semua ruas HKBP harus segera diberdayakan, harus segera digerakkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita harus segera bergegas. Iko patu pautado pakuduson nabadia. Mengapa? Karena ladang sudah menguning. Bila tidak segera dituai, itu akan musnah. Siapa tahu Kristus akan datang segera, supaya mereka semuanya ikut diselamatkan. Padahal penuai masih sangat sedikit, dan sudah sedikit mungkin penuainya juga tidak terampil, tidak berdaya. Karena itu saudaraku, mari semua kita ruas Parhalado, mari beri dirimu untuk diberdayakan, untuk diperlengkapi, untuk dimampukan, untuk dibekali, sehingga semuanya kita berkomitmen, semuanya kita terampil, semuanya kita berkemampuan dan mau dengan sukarela, dengan rela hati melakukan kehendak Allah menyelamatkan dunia ini. Saudaraku, selanjutnya di ayat 33 hingga 34 Yesus mengatakan, siapa ibuku
Dan siapa saudara-saudaraku? Ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Apa artinya? Itu bukan berarti Yesus mengingkari keluarga kandungnya, mengingkari ibunya Maria, mengingkari ayahnya Yusuf, mengingkari adik-adiknya. Bukan, sama sekali bukan. Memang di sekitar tahun 80-an saudaraku, ada kelompok Kristen yang menggunakan ayat ini untuk meninggalkan keluarganya dan menganggap anggota keluarganya hanyalah anggota persekutuan mereka. Apalagi bila ayat ini dikaitkan lagi dengan Lukas 14 ayat 26. Tetapi pendapat itu sama sekali salah. Justru Tuhan mewajibkan kita untuk melakukan hukum Taurat yang kelima, yaitu menghormati orang tua kita. Lalu apa arti perkataan Yesus di sini? Yesus mau mengatakan agar kita mau memprioritaskan pekerjaan dan kehendak Tuhan di atas segala urusan, termasuk di atas keluarga kita. Itu yang dikatakan Yesus di Matius 6 ayat 33. Sai jumolo maluluhamu harajaon ni debata dohot hasit tonganna. God first. Tugas dari Allah itu harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dialihkan oleh apapun, termasuk tugas keluarga. Itulah kesalahmengertian yang pertama dari keluarga Yesus. Dan kesalahmengertian yang kedua datang dari ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Ketika mereka melihat semua pelayanan Yesus itu, terutama mungkin ketika mereka mendengar hardikan Yesus yang sangat tegas terhadap iblis-iblis yang merasuki dan menyakiti orang-orang yang datang berkerumun itu. Lalu ahli-ahli Taurat itu mengatakan di ayat 22, ia kerasukan Beelzebul. Dengan penghulu setan ia mengusir setan. Saudaraku, memang ironis sekali. Para ahli Taurat, tokoh-tokoh agama yang pekerjaannya setiap hari bergumul dengan firman Tuhan, justru mengatakan Yesus anak Allah itu sebagai setan, dirasuki oleh setan. Padahal, tahukah kita, justru setan-setan mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Markus 1 ayat 24. Ironis sekali. Sayunang maadok padita ni HKBP, sayunang maadok parhalado ni HKBP nasongoniate. Saya menjadi teringat ketika kami melakukan pelayanan dengan pengusiran roh jahat dalam nama Yesus di salah satu huria di Sumatera. Lalu tersiarlah kabar di kampung tersebut bahwa kami ini adalah datu bolon yang datang dari Jakarta. Terpaksa saya meluruskan dan menegur kesalahpahaman tersebut di khotbah hari Minggunya. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Markus 16 ayat 17, bahwa kuasa mengusir setan dalam nama Yesus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya, bukan? Tetapi mereka tidak menyadari kuasa tersebut. Saudaraku, dengan ucapan ahli-ahli Taurat ini, mereka sudah mau mengajak orang banyak, awas, jauhi Yesus ini. Jangan ikuti dia karena dia ini adalah hasadaran. Dia ini adalah tempat bersarangnya setan-setan. Dia ini melakukan praktek ilmu hitam, black magic. Itu dikatakan seorang oleh para ahli Taurat. Itu sangat ironis sekali, saudaraku. Lalu apa jawaban Yesus terhadap kesalahmengertian ahli Taurat itu? Yesus memanggil mereka dan mengajar serta menegur mereka. Dan juga dia mengatakan kepada semua orang banyak
Kita simak di ayat 23 sampai ayat 30. Yang pertama, untuk tuduhan menggunakan kuasa Beelzebul itu, di ayat 23b hingga 26 Yesus menjawabnya dengan logika yang sederhana melalui sebuah perumpamaan saja. Masak jeruk makan jeruk. Ya, masak jeruk makan jeruk. Masakan setan melawan setan. Bila Yesus mengusir setan dengan kuasa setan Beelzebul, berarti di dalam internal kerajaan setan itu ada perpecahan atau mungkin sedang terjadi kudeta yang akan membuat mereka segera hancur, bukan? Karena itu Yesus mau mengatakan, tidak mungkinlah saya ini menggunakan kuasa setan, tidak ada logikanya. Pendapat kalian itu salah besar. Lalu berikutnya Yesus mengatakan yang sebenarnya di ayat 27 juga melalui sebuah perumpamaan. Dia katakan, kalau mau mengalahkan yang kuat, maka diperlukan kuasa yang lebih kuat. Lalu yang kuat itu harus diikat dulu, barulah dia bisa dikalahkan dengan mudah. Dengan perkataan itu Yesus mau mengatakan, saudaraku, bahwa selama ini memang setan itu adalah kuasa yang kuat. Dia adalah alat dosa untuk menyusahi manusia. Tetapi sekarang sudah datang kuasa yang jauh lebih kuat yang akan mengalahkan kuasa si iblis itu. Siapakah kuasa yang lebih kuat itu? Yaitu Yesus sendiri. Karena segala kuasa akan tunduk dan tidak berkutik kepadanya. Karena dia adalah seorang anak Allah. Karena itu apa yang sedang dilakukan Yesus, yang sudah dimulai sejak Yesus selesai dicobai iblis di padang gurun, yang dia lakukan adalah mengikat si setan itu dulu. Dan nanti sesudah Yesus dikubur lalu bangkit pada hari yang ketiga, Yesus akan mengalahkan dan menumbangkan kuasa setan itu. Saudaraku, dengan uraian tersebut Yesus mau meyakinkan ahli Taurat, juga meyakinkan orang banyak di sekitarnya dan meyakinkan kita bahwa kuasa yang ada di dalam diri Yesus itu, itulah kuasa yang tertinggi, kuasa yang paling kuat yang dapat mengalahkan segala kuasa lain, terutama kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa maut. Karena dia adalah anak Allah. Siapa yang mau percaya kepada Yesus itu, dia turut dilepaskan dari kuasa si setan itu. Dia turut diselamatkan dari penjara si setan, si iblis itu. Karena dosa-dosanya sudah diampuni. Dan selanjutnya saudaraku, di ayat 28 hingga ayat 30, Yesus memberi peringatan kepada ahli-ahli Taurat, juga kepada orang banyak, dan juga kepada kita hari ini, yaitu tentang dosa menghujat Roh Kudus yang tidak akan diampuni. Ayat ini sering menjadi pertanyaan bagi ruas. Banyak ruas yang mengatakan begini, Yesus itu kan Maha Kasih, Maha mengampuni semua dosa, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun jahatnya, seperti anak yang hilang itu, bukan? Dan bukankah dikatakan juga di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi mengapa di sini Yesus mengatakan ada dosa yang tidak akan diampuni? Saudaraku, apa arti perkataan Yesus ini? Kata menghujat yang dipakai di sini dalam bahasa Yunaninya adalah blasphemeo, ya, blasphemeo, yang berarti menghujat, memfitnah, berkata jahat untuk menyangkal imannya. Ya, secara sederhananya begini.
Saya melakukan dosa yang sangat jahat. Tetapi kemudian karena pekerjaan Roh Kudus, saya menyesali dosa-dosa saya itu. Lalu Roh Kudus itu mendorong saya datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon keampunan dosa. Lalu Roh Kudus itu juga menanamkan iman percaya di hati saya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang mau menghapuskan dosa saya. Dan setelah itu saya bertobat, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, dan mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan saya. Lalu Yesus memberi saya kepastian. Dosa-dosa saya pasti, sekali lagi pasti sudah dihapuskan. Tetapi sesudah itu, oleh karena satu dan lain hal, saya menghujat dengan mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah setan. Roh Kudus itu adalah Beelzebul. Roh Kudus itu tetap terus-menerus menyadarkan saya, mengingatkan saya melalui firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah para hamba-hambanya. Tetapi saya terus-menerus menolak, bahkan terus mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya tidak benar, tetapi Yesus itu adalah alat iblis. Saudaraku, itulah dosa yang tidak akan diampuni. Sehingga bukan Tuhan Yesus yang tidak mau dan tidak mampu menghapuskan dosa-dosa saya, tetapi saya sendiri yang secara sengaja, yang dengan sadar sesadar-sadarnya menempatkan diri saya pada posisi yang tidak mau diampuni. Menempatkan diri saya pada posisi yang tidak mau diselamatkan sama sekali. Ibarat orang yang tenggelam, tim penyelamat datang, lalu memberikan tali, memberikan pelampung untuk bisa ditarik. Tetapi dia terus menolak. Dan bukan hanya menolak, bahkan dia mengatakan bahwa regu penolong itu adalah orang-orang yang mau membunuh dia. Saudaraku, bukan penolong yang tidak mau. Bukan penolong yang tidak mampu menolong dia. Tetapi dia sendiri yang tidak mau ditolong dan dia menenggelamkan dirinya sendiri. Contoh yang paling jelas adalah orang yang murtad. Orang yang sudah sebelumnya mengakui Yesus sebagai juru selamatnya. Tetapi oleh karena satu dan lain hal kemudian dia menyangkal dan mengatakan Yesus itu bukanlah juru selamat dari Allah. Itulah dosa yang tidak bisa diampuni. Saudaraku, janganlah ada satu orang pun dari kita seperti itu. Tetapi biarlah hati kita tetap terbuka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Sehingga sebesar apapun, sejahat apapun dosa-dosa kita pasti akan dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuatkan kami agar tidak ada satu orang pun dari kami dan keturunan kami yang mau menghujat Roh Kudus. Tetapi biarlah kami dan keturunan kami menjadi orang yang setia. Bukan hanya mengikut tetapi juga memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah juru selamat dunia. Tuhan Allah Bapa kami yang maha kasih. Berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Tolong kami Tuhan dalam semua pergumulan yang kami hadapi. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit. Jagailah kami dari segala mara bahaya, terutama dari penularan virus corona ini. Engkau Gembala Agung kami, cukupkanlah segala keperluan kami. Engkau Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami menggapai cita-cita kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Raja Gereja, berkatilah gereja-Mu, berkati pimpinan-pimpinan gereja-Mu dan seluruh pelayan gereja-Mu, beserta seluruh program pemberitaan Injil yang mereka lakukan, sehingga kerajaan-Mu semakin hari semakin meluas. Berkati jugalah ya Tuhan pemerintah kami,
Berkati semua anggota TNI, Polri kami, juga penegak hukum, para medis, para guru, dan seluruh rakyat bangsa kami. Tolong Tuhan bangsa ini terluput dari masalah, dari kesulitan akibat pandemi ini. Terima kasih. Inilah doa yang kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin.